Pernah gak sih kepikiran sebenarnya kita itu diciptakan untuk apa sih? Dan sebenarnya manusia itu apa sih? Manusia itu siapa? Di video kali ini kita akan membahas manusia dari sudut pandang psikologi Islam secara utuh dan lebih dalam bersama buku Bapak Agus Hermawan. Kebanyakan orang hanya tahu bahwasanya teori-teori psikologi itu berkembang dari barat. Padahal jauh sebelum itu Islam sudah membahas tentang kesehatan mental. Sejarah psikologi dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika membahas tentang jiwa atau nafas yang bersumber langsung dari Al-Quran. Pada periode klasik, kajian jiwa berkembang pada dua jalur, yaitu tasawuf yang menekankan pembersihan jiwa dan filsafat yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani. Tokohnya seperti Al-Ghazali yang mengembangkan pendekatan spiritual, sedangkan Ibnu Rushd menggabungkan rasio dan filsafat. Pada masa Abbasiyah terkenallah seorang psikiater yang bernama Ar-Razi. Dia adalah psikiatri pertama yang membahas kesehatan mental seperti delusi dan halusinasi. Pada era ini, bangsa Eropa ketika mendapati masyarakatnya terkena mental health, mereka akan memasung masyarakatnya. Tapi dalam Islam tidak. Justru di Islam malah memberikan konseling, membuatkan taman, dan bahkan memberi uang saku ketika selesai konseling. Karena pada era ini semua adalah tanggungan pemerintah. Jadi Islam itu sudah membahas lebih dulu dan sudah memberikan edukasi tentang mental health sebelum psikologi barat hadir. Oke, sekarang kita masuk ke integrasi ilmu perkembangan psikologi Islam. Jadi, psikologi Islam itu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai wahyu. Berbeda dengan psikologi barat yang hanya mengandalkan akal dan penelitian empiris. Psikologi Islam menggabungkan akal, wahyu, dan pengalaman spiritual. Integrasi ini terlihat dalam pendekatan yang tidak hanya membahas aspek fisik dan mental saja, tetapi juga spiritual manusia. Ilmu ini juga menyaring teori-teori psikologi modern agar sesuai dengan ajaran Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran dan Hadis, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang memiliki akal, hati, dan juga nafsu. Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mengenal dan menyembah Allah. Pada dasarnya, fitrah manusia itu adalah suci dan kebenaran. Serta manusia diciptakan di bumi untuk melaksanakan tugas sebagai hamba atau Abdullah dan khalifah di bumi. Manusia memiliki potensi ganda, yaitu kecenderungan pada kebaikan atau takwa dan keburukan atau fujur. Kehidupan manusia juga mencakup hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia serta pada alam. Dengan demikian, manusia bukan hanya makhluk biologi saja, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki tanggung jawab moral. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4, yaitu struktur dan dinamika kepribadian dalam Islam. Setelah kita tahu manusia dalam Al-Quran itu seperti apa, lanjut ke kepribadian dalam Islam. Kepribadian dalam Islam itu tersusun dari beberapa unsur utama, yaitu akal, hati atau qalb, ruh, dan nafas. Dalam psikologi modern ini disebut dengan ID, ego, dan superego, yaitu ID dorongan dasar, ego prinsip realitas, dan superego moralitas. Selanjutnya, dinamika kepribadian terlihat dari perubahan kondisi jiwa manusia yang tidak stabil atau fluktuatif. Dalam Islam, jiwa memiliki tingkat seperti
nafas amarah yang cenderung pada keburukan. Selanjutnya, nafas lawamah yaitu menyesali kesalahan, dan nafas mutmainnah jiwa yang tenang. Jadi dalam Islam itu tingkatan itu ada 3, yaitu tadi nafas amarah, nafas lawamah, dan juga nafas mutmainnah gitu. Selanjutnya, perilaku manusia itu ditentukan oleh dominasi salah satu unsur tersebut. Jadi ketiga unsur tadi itu menentukan dominasi perilaku manusia gitu. Jadi jika hati dan akal mengendalikan nafsu, maka manusia akan berperilaku baik. Tetapi jika nafsu yang mendominasi, maka akan muncul perilaku negatif. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu konsep motivasi dan tujuan hidup berdasarkan fitrah dalam maqasid syariah. Motivasi itu adalah suatu dorongan yang mendorong kita untuk melakukan hal pada kebaikan dan untuk mencapai apa yang akan kita tuju, seperti itu. Motivasi dalam Islam berakar pada fitrah manusia yang cenderung pada kebaikan. Jadi fitrahnya manusia itu adalah cenderung pada kebaikan dan penghambaan kepada Allah. Tujuan hidup manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Konsep ini sejalan dengan maqasid syariah. Kenapa? Karena dengan maqasid syariah itu untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta. Motivasi dalam Islam mendorong manusia untuk selalu beramal baik, belajar, dan berkembang dengan niat ibadah. Dengan demikian, tindakan manusia tidak hanya didorong oleh kebutuhan fisik saja, tetapi juga nilai spiritual dan tujuan akhir yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke bab 6, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam. Jadi, pertumbuhan dalam Islam itu mengacu pada perubahan fisik, sedangkan perkembangan mencakup pada aspek psikologis dan juga aspek spiritual. Perkembangan manusia berlangsung secara bertahap, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan bukti perkembangan yang mengacu pada fisik yaitu seperti ini. Kita mulai dari bayi dan kita tumbuh menjadi anak-anak dan tumbuh menjadi remaja sehingga tumbuh menjadi dewasa. Itu adalah pertumbuhan yang mengacu pada fisik. Tetapi jika kita melihat dari perkembangan yang mencakup pada aspek spiritual dan psikologis, itu bisa dilihat dari faktor perkembangan yang meliputi ada 2, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang faktor internal itu dari keturunan, sedangkan faktor eksternal itu dapat dilihat dari lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Jika kita berada pada faktor eksternal atau lingkungan yang baik, maka kita akan tumbuh juga menjadi manusia yang baik, seperti itu. Dalam Islam, hal ini ditekankan pentingnya keseimbangan antara perkembangan jasmani, akal, dan rohani agar manusia dapat mencapai kesempurnaan sebagai hamba dan khalifah Allah, seperti itu. Dari semua bab yang tadi saya paparkan, dari mulai bab 1 sampai bab 6, dapat disimpulkan bahwasanya psikologi Islam itu hadir sebagai pendekatan yang lebih utuh dalam memahami manusia, karena tidak hanya melihat dari aspek fisik dan mental saja, tetapi juga dimensi spiritual. Sejarah perkembangan menunjukkan bahwa kajian jiwa dalam Islam telah ada sejak awal Islam dan terus berkembang hingga saat ini. Melalui integrasi antara ilmu, pengetahuan, dan wahyu, psikologi Islam mampu memberikan pemahaman yang seimbang, yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi jiwa. Sementara motivasi dan tujuan hidup dalam Islam yang berlandaskan fitrah-fitrah serta nilai-nilai syariat yang mengarah pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Islam harus terus dijaga secara seimbang antara jasmani, akal, dan rohani, agar manusia dapat menjalankan perannya sebagai hamba dan khalifah divin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahma Kusmardani dengan NIM 430 402 50087. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mereview buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan SPDI MA. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta, terdiri dari 132 halaman dengan cetakan pertama pada Desember 2021 dan cetakan kedua pada Mei 2024. Dalam video kali ini saya akan membahas bab 7 sampai dengan bab 12, yaitu tentang motivasi dalam perspektif Islam, pertumbuhan dan perkembangan manusia, kesehatan mental, psikopatologi, psikoterapi Islam, serta kecerdasan potensi intuisi dalam Islam. Oke, kita masuk ke bab 7. Di sini dijelaskan bahwa motivasi merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam perspektif Islam, motivasi tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga untuk memerah kebahagiaan di akhirat. Motivasi memiliki peran penting dalam kehidupan karena dapat meningkatkan semangat belajar, bekerja, dan beribadah. Seseorang yang memiliki motivasi yang kuat akan lebih mudah mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar setiap aktivitas dilakukan dengan niat yang baik dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Selanjutnya kita masuk ke bab 8, yaitu pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Pada bab 8 ini dibahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik, seperti bertambahnya tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan mental, emosional, sosial, dan spiritual seseorang. Dalam Islam, perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor pengalaman hidup, yang kelima faktor kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lingkungan keluarga dan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Selanjutnya kita masuk ke bab 9, yaitu kesehatan mental dalam perspektif Islam. Pada bab ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Jadi, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang memiliki jiwa yang tenang, mampu menghadapi masalah dengan baik, serta dapat menjalankan fungsi kehidupannya secara optimal. Dalam Islam, kesehatan mental sangat berkaitan dengan keimanan. Semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin besar kemungkinan ia memperoleh ketenangan batin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, apa aja sih? Nah, yang pertama adalah kondisi keluarga, yang kedua lingkungan sosial, dan yang ketiga pengalaman hidup, yang keempat kualitas hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke bab 10, yaitu psikopatologi dalam perspektif Islam. Pada bab 10 ini dijelaskan mengenai psikopatologi, yaitu ilmu yang mempelajari gangguan jiwa dan perilaku yang menyimpang atau abnormal. Gangguan psikologis ini dapat mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Nah, dalam perspektif Islam, penanganan gangguan kejiwaan itu tidak hanya dilakukan untuk pendekatan medis atau melalui pendekatan medis dan psikologi saja, tetapi juga melalui pendekatan spiritual seperti memperbanyak ibadah, doa, zikir, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, penyembuhan dapat dilakukan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun secara spiritual. Selanjutnya kita masuk ke bab 11, yaitu psikoterapi dalam perspektif Islam. Pada bab 11 ini membahas tentang psikoterapi Islam. Apa sih psikoterapi Islam itu? Nah, psikoterapi Islam merupakan metode penyembuhan masalah psikologis yang didasarkan pada ajaran Islam. Tujuannya adalah membantu seseorang memperoleh kesehatan mental sekaligus meningkatkan kualitas keimanannya. Adapun beberapa
metode psikologi Islam antara lain yaitu doa, zikir, membaca Al-Quran, bertaubat, serta membimbing keagamaan dari ustadz maupun ustazah. Nah, metode-metode tersebut dipercaya dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan berbagai masalah psikologis lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 12 yaitu kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Pada bab 12 ini dijelaskan bahwa kecerdasan tidak hanya terbatas pada kecerdasan intelektual atau IQ saja. Islam juga mengakui adanya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Selain itu, manusia memiliki potensi yang bernama intuisi, yaitu kemampuan memahami sesuatu melalui hati atau batin. Nah, intuisi ini dapat berkembang apabila seseorang memiliki keimanan yang kuat, serta berzikir dan berusaha membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang buruk. Oleh karena itu, Islam mengajarkan keseimbangan antara penggunaan akal dan kebersihan hati dalam menjalani kehidupan. Oke, setelah saya membahas dari bab 7 sampai dengan bab 12, dapat disimpulkan bahwasanya manusia itu tidak hanya membutuhkan perkembangan fisik dan intelektual, tetapi juga perkembangan spiritual, motivasi, kecerdasan mental, terapi kejiwaan, kecerdasan, dan intuisi. Semuanya itu harus diarahkan pada tujuan utama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.